Welcome penonton, di video kali ini banyak yang akan saya sharingkan dengan para penonton. Dari kalian ada yang pernah tahu tentang kisah warga sekomplek, se-RT, atau segang perumahan? Yes, ini drama Korea yang akan menceritakan kisah seperti itu. Drama ini menarik karena dibuat dengan gaya omnibus. Gaya omnibus itu maksudnya gimana sih? Karakter utamanya berjumlah 14 orang. Artinya, setiap episode akan mengambil sudut pandang dari karakter yang berbeda-beda, namun karakter lainnya masih akan terlibat dalam alur yang sama. Cerita ini ditulis oleh penulis No Hye Kyung dan digarap oleh sutradara Kim Gyu Tae. Berjudul dalam bahasa Korea Uri Deri Blesse atau dalam bahasa Inggris Our Blues. Dirilis 2022 di bulan April kemarin dengan total 20 episode. Drama Our Blues ini berusaha menyampaikan sebuah pesan kepada penonton bahwa semua orang pasti memiliki bekas luka. Dan dalam setiap kisah tidak hanya menunjukkan proses bagaimana mereka mendapatkan bekas luka, tapi juga bagaimana cara mereka mengatasi dan melupakan luka tersebut. Nah, kita mulai dari kisah yang pertama, uang atau teman. Perkenalkan, Lian Hee, seorang wanita single, pedagang ikan, pemilik gedung dan seorang nasabah di Bank SS dengan total cash di rekeningnya sebesar 14 miliar rupiah. Lian Hee ditinggal meninggal orang tuanya sebelum lulus SMA, berhenti sekolah karena posisi kepala keluarga jatuh kepadanya yang harus membiayai 4 orang adiknya. Apa yang dilakukan Lian Hee setelah berhenti sekolah? Jualan ikan. Lian Hee mendedikasikan kebebasan masa mudanya dengan bekerja keras, mengumpulkan uang agar keluar dari hidup miskin yang melelahkan, sehingga menjadikan Lian Hee menjadi wanita yang fokus menghabiskan waktunya dengan cari uang, cari cuan, dan rajin menabung. Karakternya keras, tapi tingkat kepeduliannya terhadap para tetua dan teman-teman di sekitarnya sangat tinggi. Masalahnya dimulai di sini saat teman lama alias cinta pertamanya muncul kembali. Choi Han-soo, seorang branch manager dari Bank SS yang dipindahkan dari ibu kota Seoul ke Pulau Jeju. Choi Han-soo pria berkeluarga yang sangat mendukung mimpi anaknya, atlet golf. Alasan kenapa dia sangat mendukung, dia tidak ingin anaknya bernasib seperti dirinya, hidup tanpa mimpi karena miskin. Butuh dana besar untuk membiayai kegiatan pelatihan atlet ini. Nah, sayangnya secara keuangan Han-soo masih pas-pasan, jadi harus mencari pinjaman ke sana ke sini. 13 tahun mendalami dunia golf di Amerika, si anak merasa tidak menemukan kesuksesan dan mulai tidak bahagia menjalani mimpinya. Sampai suatu hari memberitahu ayahnya jika ingin menyerah pada mimpinya dan kembali ke Korea. Han-soo merasa terpojok karena kalau berhenti sia-sia usahanya selama ini. Namun Han-soo masih meyakini bahwa anaknya berbakat dan ini hanya masalah uang. Kalau ada uang, anaknya pasti bisa berhasil. Di kondisi terpojok seperti ini, bertemulah Han-soo dengan Eun-hee yang sekaya itu sekarang. Demi masa depan anaknya, akhirnya Han-soo mulai berbohong pada Eun-hee dengan mengatakan sedang dalam proses bercerai dengan istrinya. Eun-hee yang masih menyukai Han-soo merasa diberikan harapan. Han-soo mengajak Eun-hee liburan berdua ke Mokpo. Di sana mereka meninggalkan kelelahan dengan kerasnya hidup dan menikmati kenangan masa muda mereka. Tapi karena Jeju itu pulau kecil, masalah keuangan Han-soo dan liburannya bersama Eun-hee diketahui oleh teman lama lainnya, In-gon, Ho-sik, dan Myung-bo. Eun-hee diperingatkan untuk berhati-hati karena pergi dengan suami orang dan sedang ditargetkan untuk dipinjami uang. Eun-hee yang mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya menjadi marah dan kecewa dengan cara Han-soo karena merasa dimanfaatkan perasaannya. Eun-hee pun menegur Han-soo dengan berkata apa Han-soo tidak menganggapnya sebagai teman. Eun-hee merasa lebih baik ngomong di awal, tidak perlu berbohong bilang akan bercerai sampai pergi liburan ke kota lain berdua seperti itu. Han-soo minta maaf pada Eun-hee dan memberikan alasan kenapa sampai berbohong.
Awalnya memang dia berniat meminjam uang, namun tidak bisa diucapkan karena dia baru mengetahui Eunhee tidak memiliki satupun hal-hal menyenangkan dalam hidupnya sampai hari ini. Hidupnya hanya untuk memotong kepala ikan, mencari uang, dan membiayai adik-adiknya. Sedangkan Hansu adalah satu-satunya kenangan yang menyenangkan dalam hidup Eunhee. Itulah kenapa dia mengajak Eunhee liburan untuk menikmati waktunya yang enggak kepikiran kerja terus-menerus. Di satu sisi Hansu tahu dia bersalah dengan berbohong pada Eunhee, tapi itu karena dia tidak ingin anaknya menyerah dengan mimpinya gara-gara masalah uang. Maka dari itu Hansu berusaha mendapatkan pinjaman dengan bagaimanapun caranya. Setelah Hansu diusir oleh Eunhee, kedua teman lama menelpon Eunhee lagi untuk memastikan apakah Eunhee meminjamkan uangnya atau tidak. Dengan marah Eunhee menjawab tidak dan kembali bertanya ke dua temannya ini. Eunhee juga meminjamkan uang ke dua temannya ini, tapi kenapa Eunhee tidak boleh meminjamkan uang ke Hansu? Tidak terima, kedua temannya ini menjawab, beda, dia mau pinjam, tapi mempermainkan teman seperti itu. Eunhee berkata, dia pasti punya alasan kenapa seperti itu. Eunhee mengingatkan kedua temannya ini, baiklah padanya yang punya uang, dan juga pada Hansu yang tidak punya uang, jika memang kalian temannya. Hansu datang pada kita, tapi kita malah membicarakannya dari belakang. Kita semua tidak bisa disebut sebagai teman baginya. Keesokan harinya, Eunhee mentransfer uang sejumlah 2,3 miliar rupiah ke rekening Hansu dan berpesan pada Hansu, dalam bisnis aku terbiasa mengalami untung dan rugi, dan uang itu aku anggap sebagai kerugian bisnisku untuk tahun ini. Jadi pakailah dan jaga kesehatanmu, temanku. Namun uang itu dikembalikan lagi ke rekening Eunhee dan Hansu berpesan, aku tak bisa menerima uangmu dan aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu, Eunhee. Pulang ke Jeju memberiku banyak pelajaran. Jika nanti aku dalam kondisi sulit lagi, aku akan mengingat kalian teman-temanku sebagai penyemangat. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa lagi. Oke, hal yang saya sukai dari kisah Eunhee dan Hansu adalah disebut sebagai teman. Pasti akan ada masa yang dimana kita dihadapkan pada suatu masalah yang berkaitan dengan teman kita sedang dalam kondisi sulit nih, gitu kan. Kisah ini berpesan, jika kita berteman, satu, lebih baik kita tidak membicarakan teman kita dari belakang. Dua, jika kita bisa bantu, kita bantu. Tapi jika kita tidak bisa bantu, kita bisa menjelaskan kenapa kita tidak bisa membantunya. Ketiga, apapun itu kita mengutarakannya dengan kejujuran, bukan kebohongan. Dan terakhir, yang keempat, tetaplah memperlakukan mereka dengan baik tanpa memandang apapun yang teman kita miliki. Ya, kisah pertemanan untuk Eunhee dan Hansu sampai di sini. Untuk kisah selanjutnya dari drama Our Blues akan diupdate lagi, jadi tetap stay tune ya penonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!